Halo guys, balik lagi sama gue Aditya Praputra di channel Setir Kanan pastinya. Dan pada video kali ini kita bikin video yang ringan-ringan aja berupa video virtual review lagi nih guys. Dan virtual reviewnya ini adalah membahas sebuah mobil yang menarik dari Jepang, alias mobilnya ini adalah mobil Honda. Nah, mobil Honda ini menarik banget karena ini bisa dikatakan sebuah lini terbaru dari Honda yang bernama Honda WRV, atau kita bisa sebut aja biar lebih gampang dengarnya WRV gitu ya. Nah, mobil ini itu digadang-gadang itu dia disebutnya adiknya HRV atau HRV yang kita kenal. Nah, kenapa begitu? Karena dimensinya ini lebih compact dari HRV tadi. Tapi dia adalah sebuah SUV berkapasitas 5 orang. Dan menariknya lagi, nama lain dari WRV atau WRV ini itu adalah sebuah mobil Honda Jazz yang ditinggikan atau dibuat sebuah bentuk SUV-nya, dan sebuah SUV yang mengikuti gaya-gaya crossover compact gitu. Nah, gimana detail lengkapnya dan spesifikasi lengkap tentang mobil Honda WRV ini? Langsung simak dan tonton videonya sampai habis. Oke guys, kita masuk aja langsung ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang desain eksterior dari Honda WRV ini nih guys. Nah, kalau ngomongin dari desain eksteriornya, ini ada sebuah hal yang unik di balik dari desain eksterior mobil ini, karena mobil ini desainnya itu tidak pure dari buatan tangan Jepang, karena memang dia ada kerjasama. Jadi pihak si Honda Research and Development ini itu ada menjalin kerjasama dengan pihak Brazil. Jadi untuk masalah desain eksterior dari Honda WRV ini gitu ya, itu gabungan antara dua negara, yaitu Brazil dan Jepang. Nah, langsung aja kita masuk ke pembahasan dari tampilan depannya terlebih dahulu. Kalau kita ngomongin dari bagian depannya, ini memang Honda WRV ini berbeda jauh dengan gaya-gaya desain Honda saat ini gitu ya. Dia benar-benar memiliki gayanya, ciri khasnya sendiri gitu. Dari tampilan grillnya, itu dia sekarang grillnya terlihat besar dengan logo Honda besar di tengah, dan grillnya itu dibalut dengan warna chrome. Lalu kalau misalkan kita geser ke bagian lampunya, dia urusan lampunya ini memang ya ada kemiripan dengan Honda Brio ataupun Honda Mobilio yang sudah beredar di jalanan saat ini. Jadi lampunya itu terdapat DRL LED-nya dan juga masih menggunakan lampu halogen gitu ya. Nah, kalau misalkan kita geser lagi ke bagian bawah di bagian depannya, inilah yang melambangkan sebuah Honda WRV ini sebuah crossover atau SUV crossover compact gitu, karena terdapat body molding atau body-body yang terkesan berotot, terkesan gagah layaknya crossover atau layaknya mobil-mobil SUV crossover. Nah, kalau misalkan kita geser lagi ke bagian samping dari Honda WRV ini yang benar-benar menarik untuk dibahas, karena dia ini dimensinya lebih kecil dari Honda HR-V, tapi dia kapasitasnya itu 5 orang. Jadi sebenarnya ini lebih cocok pasangannya dengan Honda Jazz, tapi ini lebih lega dibandingkan Honda Jazz gitu ya. Nah, kalau kita sandingkan lagi dengan Honda City Hatchback yang saat ini atau baru-baru ini keluar, dia itu dimensinya memang sedikit lebih kecil dibandingkan Honda City Hatchback gitu ya. Cuma memang ini gayanya lebih tinggi karena memang dia disebutannya sebagai SUV crossover, sehingga ground clearance-nya lebih tinggi, lalu body-bodinya itu lebih lebar gitu ya. Cuman memang untuk panjang keseluruhan ini tetap panjangan Honda City Hatchback dibandingkan dengan Honda WRV ini gitu ya. Nah, kalau ngomongin dimensinya sendiri, panjangnya itu dia 3,9 meter dan lebarnya itu 1,7 meter, lalu tingginya itu 1,6 meter. Nah, untuk sumbu rodanya atau wheelbase-nya itu sampai 2,5 meter. Jadi secara keseluruhan mobil ini bisa dikatakan sedikit lebih kecil dibandingkan Honda City Hatchback, tetapi dia memiliki ground clearance yang lebih tinggi dibandingkan City Hatchback. Tapi kalau kita bandingin sama HR-V gitu ya, itu dia lebih compact sedikit, cuman gaya-gaya tinggi-tingginya tuh mirip-mirip dengan HR-V. Jadi ini adalah sebuah mobil Honda Jazz yang ditinggikan tetapi gayanya mirip-mirip
SUV. Ini menarik banget, ini sebuah gabungan mobil city car dengan sebuah SUV crossover compact. Ini menarik banget. Nah, kalau misalkan kita geser lagi ke bagian belakang gitu ya, ini yang paling mencolok itu pada bagian lampunya. Karena memang untuk urusan lampunya sendiri, dia kalau kita lihat dari jauh gitu ya, dia ada kemiripannya dengan lampu Honda Jazz yang generasi terakhir gitu ya. Karena memang dia juga ada sedikit mengambil basis dari Honda Jazz, makanya sedikit ada kemiripan. Cuman memang tetap yang mencirikan dia sebagai Honda WRV adalah banyak sekali body molding dan juga over fender yang melambangkan dia sebagai SUV crossover compact yang memberikan mobil ini semakin gagah dan semakin berotot. Keren banget. Oke guys, kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu ngebahas tampilan dalam atau interior dari Honda WRV ini gitu ya. Nah, ini nggak kalah menariknya dari tampilan luarnya yang agresif, yang maskulin banget, yang berotot, pokoknya keren banget dari tampilan luarnya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam karena ini juga menarik untuk dibahas. Untuk tampilan dashboardnya sendiri, kita bahas dulu secara keseluruhan gitu ya guys. Nah, tampilan dashboardnya sendiri ini ada kemiripan lagi nih dengan yang namanya dashboardnya Honda Jazz ataupun Honda City. Nah, dia benar-benar ada sedikit mengambil basis dari mobil tersebut gitu ya. Mulai dari ventilasi AC-nya, lalu bentuk dashboard depannya, lacinya gitu ya, dan juga beberapa panel instrumen lainnya yang ada sedikit kemiripan dengan Honda Jazz ataupun Honda City gitu ya. Jadi dua mobil itu dipadukan lalu menjadilah si Honda WRV ini. Nah, kita ngomongin lebih detail lagi tentang interior dari Honda WRV ini nih guys. Kita ngomongin dulu yang paling menarik atau paling mencolok gitu kalau kita ngebahas tampilan interiornya, yaitu tentang layar head unitnya ini. Nah, layar head unitnya ini dia sudah full touchscreen dan disematkan sebuah memori berkapasitas 1,5 GB yang benar-benar ini sangat berguna karena memang layar head unit ini sudah terintegrasi dengan navigasi atau maps. Jadi benar-benar sangat modern, sangat canggih, dan sangat ngebantu bagi para pemiliknya nanti. Nah, selain itu sudah bisa dipastikan ya, udah bisa ditebak, layar ini udah bisa terkoneksi dengan Apple CarPlay ataupun Android Auto. Nah, dengan demikian pasti akan tetap bisa memberikan fokus dalam berkendara bagi para pemiliknya tanpa perlu terpecah konsentrasinya untuk sambil mengatur layar head unit tersebut gitu ya, karena memang semuanya sudah terintegrasi dengan yang namanya steering switch yang ada di lingkar kemudi Honda WRV ini. Jadi benar-benar semua yang ada di interiornya ini serba modern, serba canggih, dan serba terkini gitu ya, nggak ketinggalan zaman. Nah, setelah itu di bagian joknya, Honda WRV ini mengandalkan jok dengan material kulit berkualitas tinggi dengan mengusung konsep Magic Set atau seat yang membuat jok itu terasa lebih nyaman, terasa lebih adem, tidak mudah panas atau tidak membuat pengemudi atau penumpangnya ini terasa cepat keringetan atau cepat lelah yang di saat berpergian jauh. Jadi ini joknya ini diklaim oleh pihak Hondanya ini sebuah jok yang terbaru dari Honda yang bisa memberikan kesan lebih baik lagi, kesan lebih nyaman lagi bagi para penggunanya nanti. Oke, dari Honda WRV ini masih ngebahas dari tampilan interiornya sebagai informasi tambahan aja. Dia karena sebuah city car, sebuah hatchback, tapi bergaya SUV crossover compact gitu ya. Ini menarik banget dan dia bisa ditebak dia itu memiliki kapasitas penumpang 5 orang alias 5 seater. Nah, cuman menariknya karena dia dimensinya lebih besar dibandingkan dengan Honda Jazz. Jadi dia memiliki kelapangan kabin yang lebih luas lagi, lebih lega lagi, dan akhirnya memberikan kenyamanan yang lebih baik lagi bagi para penggunanya nanti gitu. Sehingga memiliki legroom ataupun headroom yang lebih luas dibandingkan dengan Honda Jazz. Cuman kalau misalkan kita bandingkan dengan yang namanya Honda City Hatchback gitu ya, yang memiliki panjang yang lebih panjang dibandingkan Honda WRV ini, pastinya dia kalah unggul dengan Honda City Hatchback. Tapi kalau misalkan kita bandingkan dengan Honda HR-V, itu juga bisa dikatakan masih lebih lega HR-V. Jadi ini memang kelasnya itu di atas Honda Jazz, tetapi di bawah Honda City Hatchback dan juga di bawahnya Honda HR-V. Jadi bisa dikatakan kalau kalian pengen Honda HR-V dengan low budget, ini bisa menjadi pilihan kalian.
Oke, kita masuk ke poin berikutnya, yaitu tentang fitur-fitur yang dihadirkan Honda di Honda WR-V ini. Nah, ini juga nggak kalah menarik untuk dibahas karena memang mobil ini memiliki fitur yang cukup canggih dan banyak sekali fitur-fitur yang kita bisa temukan di mobil ini. Karena memang kelasnya aja dia udah di atas Honda Jazz sehingga memiliki fitur yang lebih unggul dibandingkan Honda Jazz. Mobil ini dibekali dengan banyak fitur modern, bahkan lebih banyak dari kompetitor-kompetitornya nanti gitu. Untuk sistem infotainmentnya, seperti yang tadi udah disebutkan di poin sebelumnya, dia sudah bisa terkoneksi dengan Apple CarPlay ataupun Android Auto. Nah, untuk urusan fitur lainnya, dia juga ada yang namanya fitur pengingat sabuk pengamanan. Jadi, ini fitur keamanan yang bisa terbilang simple, tapi ini cukup penting di mobil-mobil saat ini. Lalu juga ada fitur peringatan kecepatan tinggi. Jadi, di saat kita sudah berada di kecepatan tinggi ataupun berada di limit dari Honda WR-V ini, mobil ini akan mengeluarkan sebuah bunyi yang untuk mengingatkan pengemudinya nanti karena sudah berada di kecepatan yang limit atau kecepatan yang tinggi. Nah, fitur berikutnya kita juga bisa menemukan yang namanya kamera mundur atau kamera parkir belakang yang ini bisa mempermudah bagi para pemiliknya nanti. Jadi ini cukup menarik, sebuah fitur yang menjadi banyak incaran bagi para pecinta mobil di Indonesia. Lalu fitur-fitur lainnya, kita juga bisa menemukan yang namanya terdapat sunroof dan juga terdapat cruise control. Jadi benar-benar menarik banget fitur-fitur yang ada di Honda WR-V ini. Cuman nggak tahu nih nanti pada saat Honda WR-V ini masuk ke Indonesia, apakah fitur tersebut akan dipotong atau akan disunat gitu ya? Kita nggak tahu. Tapi kita tunggu aja nanti. Kalau menurut kalian sendiri, kalian kepengennya seperti apa? Apakah tetap dipertahankan fitur lengkapnya tersebut yang ada di negeri asalnya pada saat nanti udah masuk ke Indonesia, atau seperti apa fiturnya? Kalau gua sendiri sih pengennya nggak ada yang dipotong ya fitur-fiturnya, jadi tetap dibawa dari negara asalnya masuk ke Indonesia dengan fitur-fitur yang lengkap itu tadi. Nah, berikutnya kita ngomongin tentang jantung pacu atau kapasitas mesin yang disematkan di Honda WR-V ini. Ini menarik banget karena memang di negeri asalnya mobil ini memiliki pilihan dua mesin yang disematkan di Honda WR-V ini. Yang pertama ada mesin bensin dan yang kedua ada mesin dieselnya. Ini benar-benar menarik banget karena dia memiliki kapasitas yang berbeda. Untuk varian bensin sendiri, Honda WR-V ini dibenamkan mesin bertipe 4 silinder segaris yang berkode SOHC iVTEC berkapasitas 1200 cc yang dapat mengeluarkan tenaga maksimal di angka 90 horsepower pada putaran mesin 6000 rpm. Dan untuk torsi maksimal sendiri itu di angka 110 Nm. Nah, tenaga tersebut dikeluarkan melalui roda depan atau front wheel drive melalui transmisi manual 5 percepatan. Dan untuk varian dieselnya, dia diberikan mesin 1500 cc 4 silinder segaris berkode DOHC iDTEC yang berkapasitas 1500 cc tadi. Nah, mesin ini bisa mengeluarkan tenaga maksimalnya di angka 98 hingga 100 horsepower pada putaran 3600 rpm dan torsi maksimalnya pasti lebih tinggi dibandingkan yang bensin, yaitu 200 Nm pada putaran 1750 rpm. Nah, untuk yang mesin DOHC-nya ini atau iDTEC alias mesin dieselnya dia, itu tenaganya dikeluarkan melalui transmisi manual 6 percepatan. Nah, menurut kalian sendiri ini gimana nih? Dengan adanya dua pilihan yang mesin bensin dan dieselnya ini, apakah nanti pada saat udah masuk ke Indonesia, dua mesin ini akan tetap dibawa oleh Honda yang akan disematkan di Honda WR-V ini? Gitu ya, gimana menurut kalian? Kalian juga kepengennya tetap dibawa dua-duanya atau hanya yang varian bensinnya aja? Itu bisa langsung aja diisi di kolom komentar di bawah ya guys. Oke guys, di akhir pembicaraan mengenai Honda WR-V ini gitu ya, gue pengen ngebahas harganya. Jadi ini menarik banget soal harga dari Honda WR-V ini. Karena memang mobil ini, seperti yang tadi udah gue sebutkan di poin-poin sebelumnya, kalau misalkan memang mobil ini tuh udah rilis dari beberapa tahun silam, jadi udah lama banget sebenarnya mobil WR-V ini udah muncul gitu ya, tepatnya di tahun 2016 silam. Jadi mobil ini tuh udah lama, cuman memang baru akan masuk ke Indonesianya itu di kuartal kedua
pada tahun 2021 ini, akhir tahun lah di tahun 2021 ini. Nah, memang belum ada angka pastinya mengenai harga dari Honda WRV ini, cuma karena mobil ini udah keluar di negara asalnya, jadi kita bisa memperkirakan atau bisa menebak harga jual dari Honda WRV ini. Yang pastinya, mobil ini itu akan lebih murah dibandingkan dengan Honda City Hatchback, dan pastinya juga akan lebih murah jika kita bandingkan dengan Honda HR-V gitu ya. Nah, kalau dari rumor yang beredar, mobil ini itu dihargai sekitar 200 jutaan. Ada juga yang bilang di angka 208 jutaan gitu ya. Nah, ini memang menarik banget untuk dibahas, dan kalau gue simpulin akhirnya adalah mobil ini kalau kalian pengen mendapatkan kelapangan kabin yang luas layaknya Honda HR-V gitu ya, tidak seperti Honda Jazz yang memang untuk sebuah city car jadi terbatas legroomnya, headroomnya, segala macamnya, kalian bisa memilih mobil ini gitu ya. Jadi kalian bisa mendapatkan kelapangan kabin yang lebih luas gitu ya, ground clearance yang lebih tinggi, jadi lebih aman, lebih terjangkau untuk menjalan di segala medan gitu ya. Tetapi kalian ingin versi lebih murahnya atau mendapatkan harga yang lebih murah dibandingkan HR-V. Nah, Honda WRV atau WRV ini cocok sebagai salah satu pilihan kalian. Jadi di harga sekitar 200 jutaan tersebut, Honda WRV ini bisa kalian pilih atau bisa kalian pinang nantinya. Ya, kita tunggu aja pada saat Honda WRV ini udah masuk Indonesia, harga tepatnya itu berapa. Nah, kalau kalian sendiri memperkirakannya harga jualnya di angka berapa, bisa langsung tulis di kolom komentarnya. Nah, mungkin cukup sekian video gua kali ini mengenai Honda WRV. Jangan lupa like, comment, and subscribe, serta nyalakan loncengnya biar kalian gak ketinggalan video kita berikutnya. Serta ikutin juga Instagram kita di @setir.kanan untuk mengetahui informasi-informasi terkini seputar dunia otomotif. So, gua Aditya Pramaputra, pamit undur diri, see you guys in the next video. Bye-bye.